Shalom teman-teman semua. Terima kasih buat setiap teman-teman yang selalu menyimak, menyaksikan setiap informasi-informasi yang disampaikan melalui setiap video-video yang ada di dalam channel ini. Harapan saya semua video yang ada di dalam channel ini dapat memberkati kita semua, terlebih-lebih membuat kita semua lebih mengenal Kristus, lebih percaya kepada Kristus, dan lebih mengimani Kristus, karena Kristus satu-satunya Allah yang terbukti ada sampai hari ini. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan kembali menyaksikan sebuah diskusi lintas agama yang saya pikir wajib untuk kita saksikan. Karena selama ini kita mengetahui bahwa umat Islam mengklaim bahwa Allah SWT menjaga Al-Quran. Allah SWT menjaga Al-Quran seperti yang tertulis di dalam Quran surah Al-Hirs 15 ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini bisa kita lihat di BDK Semarang, Kementerian Agama Republik Indonesia, teman-teman. Dari ayat ini teman-teman, kita menemukan bahwa Allah SWT lah yang menurunkan kitab suci, dan Allah SWT juga yang akan memeliharanya. Untuk itu teman-teman, ada satu hal yang perlu kita ketahui lagi. Sebenarnya apa sih tujuan Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran dan memeliharanya sampai hari ini? Ini dia tujuannya sebenarnya teman-teman. Tujuannya saya kutip dari detik.com ya teman-teman. Di sini judul berita ini yaitu 6 tujuan diturunkannya Al-Quran terkandung dalam ayat-ayatnya. Mari kita baca 6 tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama teman-teman, menurut detik.com ini ya, memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan diturunkannya Al-Quran yang pertama adalah untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan. Ini teman-teman, ke jalan keselamatan dan jalan yang lurus. Hal ini semata-mata untuk memberikan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Allah SWT berfirman, artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya dan jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Tujuan yang kedua teman-teman, memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam surat At-Tin ayat 6. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang ketiga teman-teman, peringatan dan pengingat bagi umat manusia. Selanjutnya diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 19 yang menyebutkan Al-Quran diturunkan sebagai peringatan dan pengingat bagi manusia. Allah SWT berfirman, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah?
Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang keempat, teman-teman, pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Tujuannya diturunkannya Al-Quran tentunya agar manusia menjadikan sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat. Hal ini dikabarkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. Ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang kelima, pelajaran dan penerangan. Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai kitab untuk memberi penerangan bagi manusia. Berikut bunyi dalil surat Al-Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan syair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Dan yang keenam, yang terakhir teman-teman, Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta pembeda antara hak dan batil. Allah dalam surat An-Nahl ayat 64 berfirman, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad. Wah, gimana ini? Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada intinya, tujuan diturunkannya Al-Quran semata-mata bentuk kasih sayang Allah SWT kepada makhluk ciptaannya, tentu agar menjalani kehidupan sebaik mungkin dan meraih kebahagiaan abadi di surga. Itulah 6 alasan Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW ya teman-teman. Tetapi teman-teman, ternyata apa yang tertulis, apa yang sudah kita bacakan tadi ini tidak sesuai dengan yang terjadi pada kehidupan kita sekarang teman-teman. Dimana kalau kita melihat ya, dari tujuan-tujuan atau alasan diturunkannya Al-Quran ini, tadi saya sempat membaca bahwa tujuannya adalah agar umat muslim itu menemukan jalan lurus serta keselamatan teman-teman. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini pun, kalau kita bertanya kepada saudara-saudara muslim kita, apakah kalian sudah menemukan jalan lurus itu? Dan apakah kalian yakin kalian sudah diselamatkan dan akan masuk ke dalam surga? Mereka berkata, insya Allah kami akan masuk ke dalam surga. Kalau begitu, tujuan Al-Quran diturunkan ini tentu tidak tercapai teman-teman, yaitu untuk membawa keselamatan bagi semua umat muslim. Mengapa umat muslim tidak percaya akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT ini kepada mereka? Bahkan setiap sholat mereka selalu menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini ditafsirkan seperti ini teman-teman oleh tafsir Wajiz. Kami memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta akan mengantarkan kami menuju keridhoanmu. Sedangkan menurut tafsir Tahili teman-teman, ditafsirkan seperti ini. Wah, banyak sekali tafsiran ini teman-teman. Pada intinya seperti ini teman-teman. Jadi dengan menyebut ayat ini seakan-akan kita memohonkan kepada Allah, bimbing dan berilah kami taufik ya Allah dalam melaksanakan ajaran-ajaran kami. Betulkanlah percayaan kami, bimbinglah dan berilah kami taufik dalam melaksanakan percayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan hukum dan peraturan-peraturan serta pelajaran-pelajaran kami.
Jadikanlah kami mempunyai akhlak yang mulia, agar kami berbahagia hidup kami di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana teman-teman? Bukankah hal ini berkontradiksi dengan apa yang kita baca tadi teman-teman, bahwa tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan? Tetapi kalau kita melihat satu ayat yang kita baca tadi teman-teman, hal ini sudah tidak menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan dituliskannya Al-Quran adalah untuk membawa jalan keselamatan dan kebahagiaan. Karena umat muslim sampai hari ini pun masih berdoa, masih berharap mereka menemukan jalan lurus, bahkan mereka berharap agar mereka selamat teman-teman. Tapi bagaimana mungkin seorang dapat diselamatkan jika orang yang mengajarkan ajaran ini belum diselamatkan dan terus didoakan sampai sekarang teman-teman? Hal ini diucapkan langsung oleh seorang yang berpendidikan, seorang yang dianggap sebagai cendekiawan muslim saat ini. Dia adalah orang yang cerdas, bahkan dia mempunyai gelar profesor. Dengarlah apa yang dia sampaikan teman-teman. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nah, sekarang jelaskan teman-teman, bagaimana mungkin umat muslim dapat keselamatan dan menemukan jalan lurus jika sang junjungan saja seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi ini teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video ini tadi teman-teman, bahwa kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah diskusi lintas iman antara para apologet Kristen dan para umat Islam yang percaya dengan apa yang sudah tertulis di dalam setiap artikel yang kita baca tadi. Tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita saksikan diskusi lintas iman hari ini. Kiranya melalui video ini kita semua dapat menemukan mana yang sebenarnya ajarannya masuk akal dan membawa kita kepada kebenaran serta keselamatan surga, dan menunjukkan kepada kita manakah jalan yang lurus itu. Mari kita saksikan diskusi lintas iman berikut ini. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk
dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi, fokus sama saya. Kamu itu lebih memilih tafsir atau firman Allah? Emang lo semua ayat itu nggak bisa dicerna kalau nggak ada tafsir? Emang lo bisa? Oh. Terus, oke. Kamu yakin harus ke tafsir dulu? untuk menentukan ayat itu bukan tafsir. Oh, tafsir, oke. Kata tafsir, bumi ini di atas ikan paus. Kata tafsir, bumi ini di atas ikan paus. Benar atau salahkah itu? Kamu kafir. Abdul, kata tafsirmu, QS Al-Kalam ayat 1 dikatakan, Nul wal kalami wa ma yasturun. Bumi di atas ikan paus. Bacanya kayak gitu kan? Bacanya kayak gitu kan? Gimana itu? Bumi di atas ikan paus. QS Al-Kalam ayat 1. Quran surat Al-Kalam ayat 1. Tafsirnya mengatakan bumi di atas ikan paus. Mana lebih besar, bumi atau ikan paus? Aduh, Abdul pernah ngukur ya bang? Gimana coba? Aduh, kasihan banget ya. Punya kitab cuma dihafal doang Arabnya. Qaluna antum illal basyarum mithluna wa mat. Kalau begitu doang beo juga bisa, bro. Beo juga bisa kalau gitu doang. Amma anzal rahmanu min shay'in inna antum illal takribun. Artinya apa? Surat apa? Surat Yasin apa? Masa lebih apa konten? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tahu artinya? Enggak tahu. Yang Yasin gimana sih kalian ini loh? Wa ma alaina illa al-bala'ul mubin. Tahu artinya? Qalu inna takayyurna. Tahu artinya? Kalau hanya solo baca, jangan uji bacaanku, lebih merdu bacaanku. Tapi bukan itu nilainya, brother. Nilainya adalah artinya. Arti dari Al-Qur'anmu sejauh ini tidak ada ketemukan kebenaran gitu. Ini siapa nih? Kak Ica sebentar ya, gantian itu ya. Ica Islam atau Kristen, Ica? Islam, ya udah. Kalau si botol ini saat ini biar aja dari ganjal mobil aja nih. Turun kamu. Ya, semoga nanti kamu ke nerakanya abadi gitu. Allah lupa. Lupa aku tarik si Dodi katanya. Bro, aku bikin kamu moderator ya, Devano ya. Devano. Oh, udah ya? Udah moderator ya? Oke. Silakan deh. Ini kan masalah surga dan neraka kata ibu kan. Jadi begini Bang Surat Maryam kan. Katanya ada sebagian orang yang langsung masuk surga ada. Nah, saya sebutkan ya, Maryam 60 ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit pun. Nah, orang-orang yang bertaubat, yang beriman, yang memang mengerjakan perintah Allah, insya Allah mereka langsung ke surga. Nah, berarti kontradiksi ya kak ya ayatnya? Ya, ada yang memang sebagian kalau untuk masuk surga kita walau-walam kan. Kok saya ya kak ayat Quran saling kontradiksi kok bisa ya kak? Ini benar-benar bukan. Tergantung dari kita menyimak, tergantung dari kita mentafsirkan sekarang begini ya bang ya. Nah sekarang begini, surga dan neraka itu kan tergantung kita, tergantung amal, ya kan. Memang semuanya orang ini akan begitu mati akan dimasukkan ke neraka dulu, tergantung amal dan perbuatannya. Berarti kan benar kan? Nah, tapi ada juga orang yang benar-benar beriman dan melakukan perintah Allah, memang benar-benar orang terpilih dan langsung ke surga, tidak dizalimi sedikit pun. Ada, tergantung dari pilihan Tuhan. Sama seperti agama abang sama, agama kami juga sama seperti itu. Tergantung pilihan. Kalau orang berdosa, bagaimana masuk surga? Waduh. Jangan kok sama-sama sama. Dan sama semuanya kalau berdosa. Sama apa? Aduh. Tidak ada. Simpotan itu nggak ada. Nggak ada kain kawin ini botol. Sama-sama. Enak sekali kamu bilang sama ya. Najis kok sama-sama kan. Nah ini. Apa ini? Ya tidak boleh. Dia baik-baik kalau dia baik-baik kita nggak boleh biasa. Ya kan. Kalau ngomongnya diatur ya. Kalau ngomongnya jaga bicaranya baik ya. Jaga lisan Anda ya. Lisan itu bisa membentuk Anda. Mbak Ica udah melaksanakan perintah Allah belum? Kalau saya pribadi
lagi, saya melaksanakan perintah Allah yaitu sholat, ya kan? Hijaban mbak hijaban, ntar masuk neraka loh. Wah, surga dan neraka itu kan tergantung ibadah masing-masing. Tergantung. Lah iya ibadah. Menurut Mbak pakai hijab ibadah atau enggak? Gimana? Hijab itu wajib. Menurut Mbak hijab Wajib. itu Hijab ibadah. itu menutup aurat, wajib. Nah iya, kok Mbak tidak melaksanakan itu? Kan kalau mau masuk surga katanya harus menjadi Islam yang kafah. Kan itu makanya. Nah kalau Mbak kayak gini diceplungin dulu, nanti Mbak ditimbang-timbang sama si Allah. Ini si Ica baikan mana ya? Amalnya gitu. Bukan hanya di dalam muslim aja menutup aurat itu wajib. Dalam agama kamu juga diwajibkan menutup aurat loh, Bang. Tidak berdiwajibkan menutup aurat. Di kami nggak ada. Di kami hanya menutup kepala, bukan aurat. Dan itu juga ada. Ya Gitu. makanya lagi, kalau surga dan neraka itu kan tergantung amal dan soleh Anda. Kalau mau masuk ke surga, beramallah, tobatlah, jadilah orang yang soleh, kerjakanlah perintah Allah, kerjakanlah perintah Tuhan. Tidak dilakukan. Boro-boro masuk surga, mencium. Kalau tidak berlaku kalau misalkan tidak dengan rahmat Allah. Nah itu kan tergantung orang yang terpilih. Ya, iya berarti kan tergantung Yang rahmat berdosa Allah. pun orang itu ketika orang itu bertobat memohon ampunan kepada Allah. Ya tergantung rahmat Allah toh Mbak, bukan karena amal ibadahnya Mbak, ya kan? Ya enggak? Ya enggak Mbak? Bukan karena ibadah, karena pahalamu tidak bisa membeli surga. Surga itu terlalu mahal kata Allahmu. Itu kan tergantung orang pilihan Allah, tergantung orang pilihan Tuhan. Nah. Allah. Kalau singkat dipilih dulu Sekarang gini, ke Pak. neraka, ya kan? Nah. Dimasukin dulu semua ke neraka, pluk. Gitu. Terus dipilih deh. Jadi tempat nyortir. dihisap namanya itu. Dihisap dulu amal dan solehnya, amal kebaikannya, dihisap dulu. Ditimbang itu sebelum masuk neraka, Mbak. Dibersihkan, disucikan baru masuk Lo. Ditimbang itu sebelum masuk neraka, Mbak. Ditimbang itu. Makanya yang benar yang mana? Ditimbang dulu atau masuk neraka itu baru dipilih. Ditimbang dulu atau masuk neraka dulu baru disortir yang benar yang mana. Dan ilmu banyak bertolak belakang loh, Mbak. Setelah ditimbang baru masuk ke neraka, setelah disuci dibersihkan di neraka jahanam itu baru dimasukkan ke surga. Begitu. Amalmu itu di mana di neraka gitu. Susah jelasinnya kalau Ditimbang amalmu itu di mana di neraka gitu. ditimbang amal soleh itu ditimbang dulu, Bang. Oh ya iya, ditimbangnya di mana di neraka atau di mana? Di udahlah susah, Abang kalau dijelasin juga nggak akan ngerti. Lah ya aku nanya loh, Mbak, di mana? Ditimbangnya tuh Bukan di di neraka, mana? ditimbang. Lah, kalau Bukan ditimbang masyarakat. di neraka terus di neraka ngapain dipilih-pilih lagi loh? Kenapa sih kayak audisi gitu? 50 besar, 20 besar, 10 besar? Iya, Devano sampai di mana, Devano? Silakan Akan ditanya. ditimbang. Devano. Jadi dia bilang iya benar dia mengakui. Oke. Dia mengakui ditimbang disortir tapi katanya ditimbang dulu. Makanya aku tanya, ditimbang dulu Sebentar, ya udah sebentar ya. Kita kondusif ya, Ica. Tolong Devano kamu siap ya, kalau nggak kondusif turunin aja dari yang lain. Oke, Ica, menurut kamu setuju nggak bahwa tertulis setiap orang, berarti semua ya, tertulis di situ setiap orang, berarti ayat 71 ini menentukan bahwa ketentuan Allah kalian semua masuk neraka, betul? Betul. Oke, betul ya. Berarti semua Betul. ya, Ica, satu keluarga dan semua di dunia ini masuk neraka. Ini dikopi dulu, oke? Tapi ibu dengar, ulama-ulamamu itu semua loh itu. Ibu dengar, memang semuanya Agak keras nggak dengar suaramu tuh jauh. Ya oke bentar. Ya berarti teman-teman sudah ya, tolong tadi dia mengakui bahwa Iya, termasuk nabimu, Mbak, nabimu terus sahabat-sahabat. Dengar. Nabi kami tidak masuk neraka. Nabi kami Hah? masuk surga. kata siapa masuk di surga, mana katanya? Dia nggak tahu kok dia Dengar, masuk Bu. surga kok. Dengar, Bu ya. Ada orang-orang yang terpilih oleh Sebentar, Mbak Ica, sabar, Mbak Ica sebentar. Mbak Ica, di koma-koma sini kita semua menunjukkan data. Kita mempersilahkan. Sebentar. Kamu dengar dulu, jangan kamu ngoceh. Kalau kamu mau bernarasi tentang nabimu masuk surga, tolong tunjukkan datanya. Ya, kita nggak mau cuma dengar kata orang. Silakan tunjukkan data di mana dia masuk surga. Saya jelaskan ya. Di mana datanya? Di mana jangan nyabrol sampai Nabi. Di mana datanya masuk surga? Di mana datanya? Di mana Ibu datanya? dengar dulu saya bicara ya. Di mana datanya bahwa Ibu dia dengar masuk? dulu saya bicara Ada ya. datanya? Ada datanya enggak? Kamu jangan cuma bernarasi bahwa Muhammad masuk surga. Ternyata Coba ada lu datanya di mana bernarasi. tertulis.
datanya kamu dulu, tunjukkan datanya, baru lanjut. baru bernarasi gitu loh cara berdiskusi. Makanya kalian ya sekali lagi ya, poinnya sudah dapat ya teman-teman di bawah, bahwa Ica menyetujui bahwa memang semua masuk neraka di 71. Nah, pertanyaannya dia bernarasi bahwa junjungannya atau baginda masuk surga. Nah, pertanyaan saya salah nggak? Tolong tunjukkan datanya bahwa junjunganmu masuk di surga, karena kita kepingin tahu tertulis di mana itu. Sedangkan kita punya datanya bahwa Muhammad sendiri bilang, aku tidak tahu nasibku. Nah, kalau kamu bilang masuk surga, silakan. Sedangkan Abi Sihab itu bilang, Nabi aja tidak tahu dia masuk surga. Iya loh, Nabimu tidak tahu. Nabimu tidak tahu dia masuk surga atau neraka. Jadi kamu kalau bernarasi itu kalian tuh harusnya jujur. Oh iya, narasi kita tuh apa kata Ustadz? Dengar Ustadz ngomong diterekam, masuk di pikiran. Begitu kita lanjut data, kalian tahu orang tuanya masuk surga atau neraka, bahkan Nabimu itu nggak tahu orang tuanya itu masuk surga atau neraka. Gimana loh? Tahu Bang Pano, Bapak Muhammad ada di neraka tuh katanya, ada di hadis. Mau saya tunjukkan nggak? Oh iya, kan nggak masuk surga. Sorry, salah. Ada di neraka katanya Bang Pano. Iya, bapaknya di neraka. Vano kan moderator ya. Kali lagi kita kasih kesempatan Ica. Saya nggak, gini Vano, kita harus tahu cerdik. Jangan pernah dibawa lari-lari kemana-mana. Karena kita tahu kualitasnya mereka ini ya. Jadi kita harus konsisten dengan data itu. Nah, apa pertanyaannya apa di situ dulu sampai mereka bisa. Gitu. Oke, buka Fitri, Ica. Kita kasih kesempatan kamu. Saya tetap mau cari datanya di mana sesuai narasi kamu. Bang CP. Iya, masuk. Kenapa? Tolong buka. Bu Nepa jadi moderator juga. Oh udah ya. Jadi kamu buka ya. Kamu buka Ica. Kamu buka data yang kamu narasikan itu bahwa junjunganmu masuk surga. Kita kepengen tahu, kepengen belajar. Yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kamu nggak boleh egois. Kamu tahu sendiri. Kasihan teman-temanmu di bawah itu. Supaya teman-teman di bawah itu tahu. Oh ada datanya bahwa junjungan kami itu masuk surga. Itu yang benar, dan saya pun berterima kasih. Kalau kamu memberikan data, berarti level kamu tuh di atas daripada temanmu yang lain, daripada Renaldi. Ya. Jadi level kamu saya acungin jempol, kamu by data. Tolong Ica dibuka. Iya by data. Atau kemarin dia kan. Ini sih masih by data sih. Emang harus pelan-pelan, kalau sama Kak Ica ini harus sabar. Kalau Muhammad udah di surga, aku mau mualaf Kak Ica. Yang mana dia? Sandalnya bilang dari Muhammad di surga. Aku pengen mualaf di surga. Teman-teman, sebentar. Jadi buat Ica dan teman-teman yang lain nanti mau naik ya, pasti dikasih kesempatan bernarasi, tapi yang menyangkut tema. Dan satu lagi, narasi itu harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar, nanti kalian malu sendiri kalau kita kejar. Kayak begini saya akan kejar terus. Katanya Ica masuk surga, junjungan kamu. Oke, nggak apa-apa, kita ngikutin. Tolong tunjukkan di mana datanya di dalam Quran bahwa junjunganmu itu masuk ke surga. Silakan Mbak Ica dibuka mute-nya. Mbak Ica. Monggo. Jadi semuanya itu belajar. Di bawah juga tahu. Teman-teman muslim juga harus tahu. Oh bahwa ada loh tertulis bahwa Abi Sihab itu, papanya Najwa Sihab itu salah. Dia nggak tahu data. Itu harusnya kalian bangga kalau ada datanya. Kalian masuk ke tempatnya Koalisi Sihab itu. Kalau Koalisi Sihab kan bilang, Nabi pun tidak tahu nasibnya dia masuk neraka atau tidak. Itu profesor bilang begitu. Nah kalau seorang Ica Priti bilang, dia masuk surga, oh kita lebih bagus. Ada yang tahu, ternyata Abi Sihab itu lupa, mungkin dia nggak tahu data. Silakan Mbak Ica, pertanggungjawabkan narasi kamu. Ica. Unang modong ho Ica ya. Ica, Dede Ica, tolong kamu kita lebih bagus, lebih pintar berarti kalau Ica bisa nunjukkan datanya. Berarti Quraisy Sihab itu mungkin dia lupa karena dia profesor udah tua ya. Dia sendiri. Kalian tinggal gampang zaman sekarang itu kalau mau belajar sama Abi itu, tinggal klik cari aja. Itu akan ceramahnya kedengaran semua. Dede Ica, dibuka mic-nya Dede Ica. Silakan. Tapi dia sudah mengakui. Nyarinya bener loh. Dia cuma nyari dalil nabinya masuk surga atau neraka loh itu. Oh betul. Tuh yang dibawa pada komen karena dibawa kepengen tahu. Ya halo, udah dapat ya. Enggak. Ibu tadi bilang minta Nabi Muhammad masuk surga apa enggak? Saya nggak minta. Kamu sendiri yang bilang dia masuk surga junjunganmu. Tolong tunjukkan datanya di mana. Tertulis di mana bahwa nabimu masuk surga. Nggak usah jauh-jauh lah Bu ya bahas Nabi Muhammad. Ya udah dibuka datanya yang bernarasi. Coba tolong tunjukkan datanya di mana. Saya nggak punya data Nabi Muhammad itu masuk surga apa enggak? Tadi kamu narasi tahu dari mana? Memang tidak semua orang itu masuk surga. Tidak. Ya, jadi saya tidak bakal kasih kesempatan tukang bohong memaksakan diri dengan otaknya yang botol di sini, meskipun bukan room saya, karena roomnya Cipi ini, meskipun Cipi ngomong apapun dia punya data, dan saya
segimananya mau dibilang apapun saya berdasarkan data. Ya, jadi kualitas kalian harusnya kalian pertahankan. Kalau cuma, saya kan bolak-balik bilang, kalau cuma bernarasi liar, orang gila itu pintar bernarasi liar. Cuma kita tidak bisa meminta tanggung jawab narasinya mereka. Lah si Ica, kamu bernarasi junjunganmu masuk surga, kamu kan nggak mungkin dibilang gila, ODGJ, ya. Kamu tunjukkan narasi kamu itu punya dasar. Kamu nggak bisa bilang, kamu sendiri yang bilang kata masuk surga, di mana tertulisnya? Gitu loh, ya. Ada tamu lagi nih di bawah, boleh Pak? Silakan. Kita nggak usah lari-lari, ini aja dulu. Sebenarnya nggak satu monitor. Zaks TikTok monitor. Sambil menunggu Zak Ica, kamu saya izinkan naik, tapi kamu bawa datamu dengan karena narasi kamu itu. Berani nggak kamu? Kamu tunjukkan datamu. Gini loh Mbak Ica, datanya dulu baru bernarasi gitu loh. Dia tuh nggak sadar. Jangan narasi dulu, datanya nggak ada. Dengerin kita sama penonton di bawah, denger bahwa dia bilang junjungannya masuk surga. Lah kan kalau memang bener nggak apa-apa. Lah kan kita kepengen belajar. Tolong tunjukkan datanya di mana, Quran apa, dibuka sama-sama. Oh berarti memang masuk surga. Junjungannya Ica sesuai narasi Ica. Bisa bahasa Indonesia nggak sih kalian? Makanya hati-hati kalau bernarasi, apalagi tentang iman. Karena kalian tuh nggak mungkin bisa jujur. Kalian nggak mungkin mau jujur tentang iman kalian tuh, memang masih kasihan, masih di bawah standar. Karena apa? Belasan tahun dan puluhan tahun iman kalian itu ditentukan apa kata Ustadz. Nah itu kan kalian malu itu. Buktinya kan apa? Dia bernarasi gini, pasti kata Ustadz itu. Berani nggak kamu? Saya kasih kesempatan Ica kamu naik, kamu tunjukkan data seperti narasi kamu bahwa junjunganmu masuk surga. Berani nggak? Nggak berani, dan kamu sekarang sudah lari. Kemana-mana kan saya kejar namanya Ica itu. Saya orangnya gitu. Jadi kalau kamu mau naik lagi satu waktu, terus kepedean mau bahas tema yang lain, kamu bahas dulu, selesaikan tema yang lama. Saya pasti ingat, ya. Seorang Ustadz Asta aja saya kejar terus. Nah, dia menyampaikan sesuatu yang tidak berdata, apalagi Ica, ya. Jadi kalian sekarang ini kesempatan kalian belajar data kalian. Jangan apa dengar kata ceramah itu kalian apa? Kalian pakai ilmu beda kelas. Ya, beda kelas. Tuh kan lari ke roomnya PC ya? Iya. Ya memang kalau dia naik lagi malu, cuma tapping doang. Makanya kalau narasi dipikir, kalian tuh harus sadar diri. Bener gak sih? Oh iya ya, ini aku kata Ustadz. Nah, berdata nggak? Ada dasarnya kan? Itu kalian harus pikirin sekarang. Jadi ilmu kata Ustadz kamu harus mikir-mikir juga, mau disampaikan ke komal-komal. Berani nggak naik? Nggak berani. Ica nekat naik sama saya, telak akhirnya kan. Kalau yang nekat naik saya hargain, tapi kepengen tahu kualitasnya. Satu tema aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, berani nggak naik? Tunjukkan data yang mau bantu Ica. Berani nggak? Itu aja. Ada yang berani? Ini siapa yang baru nih? Belum ada yang baru ya? Apa tanggapan teman-teman setelah menyaksikan diskusi lintas iman ini, teman-teman? Silakan teman-teman tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini ya. Melalui diskusi ini kita semakin percaya bahwa hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan juga kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di mana Yesus tidak mungkin mencelupkan kita ke dalam neraka terlebih dahulu, setelah itu menimbang-nimbang kita di sana, dan kemudian barulah kita dibawa ke surga. Tentu ini adalah suatu ajaran sesat, dan Yesus tidak pernah mengatakan hal-hal yang demikian. Sekian video kita hari ini teman-teman, kiranya melalui video ini kita semua diberkati dan semakin percaya bahwa Yesus adalah jalan menuju surga dan tidak ada jalan lain yang akan membawa kita kepada kekekalan selain daripada Yesus yang adalah sumber kebenaran itu. Pada kesempatan ini teman-teman, seperti biasa kita akan membaca Alkitab. Seperti yang pernah saya katakan di setiap video kita bahwa channel ini mempunyai program, yaitu membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu.
Secara khusus hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Bilangan pasal yang keempat sampai kepada pasal yang keenam. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita semua semakin bertumbuh, berakar, bahkan berbuah, dan melalui buah itu nama Tuhan dipermuliakan. Bilangan pasal 4, Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain dan seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu harus mereka membentangkan selai kain kermisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil selai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyak yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dan dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, membentangkan selai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakas yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dengan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan.
Inilah tugas kaum-kaum Gersom dalam pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mesbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gersom harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang-barang dan pekerjaan jabatan itu harus membuat mereka bertanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum dari Gersom di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah mencatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib mereka diangkat mereka berhubungan dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka dengan terperinci. Haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dan perantaraan Musa. Bani Gersom dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gersom. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib kena tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka mencatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Harun dan Musa dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan pasal 5, peraturan mengenai orang-orang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi.
supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu ia berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan bagian adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkan kepada imam adalah bagian imam itu. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia dan dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban ini ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhinya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan yakni korban sajian cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki tidur dengan engkau, dan jika engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan bersumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dan mengepiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu dan menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapuskannya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit dan pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke
hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya menggembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia bebas dan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburu. Kalau seseorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal dia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam harus melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas dari salahnya, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Bilangan pasal 6, hukum mengenai kenaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan janganlah makan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktu ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenaziran ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela dan korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolah sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya.
Maka haruslah nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api di bawah korban keselamatan. Imam harus mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan satu roti bundar yang tidak beragi dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang itu mencukur rambut kenazirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan ujukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam beserta dada persembahan ujukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas Israel, maka aku akan memberkati mereka.